Halo, saya Suwandi, founder Elevate Indonesia dan sekaligus sebagai advisor GIC. Bermula dari banyaknya trader yang loss dan mengalami kesulitan dalam menganalisa di market forex, saya berusaha menemukan suatu metode yang jauh lebih simple dan lebih powerful yang dinamakan dengan compile trend yang bisa digunakan di market forex. Yuk kita simak berikut video ini. Halo teman-teman, hari ini saya mau jelasin masalah indikator compile trend. Nah, compile trend itu dibentuk, kita tahu bahwa pair itu ditulis berdasarkan base dan quote. Nah, ini ada sebuah indikator, sebuah tren mempunyai kecenderungan harga untuk bergerak dalam arah dan periode tertentu. Tren bisa bersikap jangka panjang, pendek, dan menengah. Bisa ke atas, ke bawah, bahkan ke samping. Keberhasilan dalam trading market forex terkait dengan kemampuan trader untuk mengidentifikasikan tren dan memposisikan pada titik entry dan exit yang menguntungkan. Kita tahu bahwa penulisan di forex jenis-jenis mata uang itu ada major currency, nomor 2 ada cross currency, ketiga exotic currency. Penulisan dari forex itu umumnya adalah terdiri dari 6 angka, 6 huruf. 3 huruf pertama itu adalah quote, 3 huruf pertama adalah base, 3 huruf di belakangnya adalah quote. Ini sebagai salah satu contohnya seperti ini. Nah, saya bedakan atas 2 warna. Base-nya itu adalah warna hijau, sedangkan warna merah itu adalah quote-nya. Dari sini kita bisa mengetahui dengan algoritma tren dari masing-masing untuk base dan quote-nya. Nah, ini untuk pair USD Japan Yen, kita tahu bahwa quote-nya base-nya adalah USD, quote-nya adalah JPY. Sedangkan di sebelah kanan itu ada New Zealand USD. New Zealand itu adalah base-nya, USD adalah quote-nya. Algoritma akan menghasilkan. Nah, dari sini ini adalah hasil dari compile trend. Warna hijau dan warna merah, dan histografnya itu adalah momentumnya. Nah, sekarang kita mulai memasukin aplikasi tools compile trend untuk entry, stop loss, dan exit-nya. Ini di sini terlihat bahwa ada satu chart yang di bawahnya itu udah ada indikator compile trend. Nah, yang pertama kita harus perhatikan apakah compile trendnya sudah cross belum. Di bawah kan kelihatan bahwa ada USD dan SAU. Udah cross belum? Kan kelihatan masih belum cross ya. Dan dia dari candle juga ada gradasi warna. Nah, makin tua berarti trennya sudah menjelang klimaks. Sedangkan makin muda itu awal tren. Nah, di sini kan kita kelihatan bahwa tren dari SAU USD diawalin dengan warna merah muda, makin lama makin tua, dan di sini sudah mulai menjelang trennya mau habis, tapi masih belum confirm. Kita harus tunggu kondisi garis dari USD dan SAU itu cross dulu. Kalau SAU ke atas berarti kita buy. Kalau kondisinya USD di atas berarti kita sell, atau garis hijau untuk base di atas kita buy, kalau garis quote di atas kita sell. Nah, ini adalah candle berikutnya dan udah mulai kelihatan bahwa SAU sudah mulai cross. Tapi kita harus tunggu candle kedua. Kenapa mesti tunggu candle kedua? Soalnya belum closing. Bisa aja candle pertama itu tidak kasih sinyal palsu atau PHP. Nah, kita tunggu candle kedua dulu, benar-benar berarti closingnya sudah confirm. Nah, ini candle berikutnya kan sudah mulai
hijau, berarti udah confirm. Nah, kita langsung cari kondisi support resistance. Nah, di sini adalah warna hijau di atas, berarti kita cari supportnya dan stop loss. Support itu bisa ditentukan dengan kondisi adanya kumpulan dari candle-candle yang berhimpit dan tidak dia bergerak di area tertentu seperti ini. Nah, saya biasanya suka antri di sisi bawah dari bodinya. Kita pasang di sini, kemudian stop loss dipasang di titik fraktal yang terdekatnya. Nah, ini kan kelihatan ya bahwa kena antrian kita ya. Nah, berikutnya kita pindahkan setelah harga mulai naik, kita pindahkan stop loss yang awalnya taruh di sini, pindahkan ke atas di tempat antrian kita, itu dinamakan stop loss plus. Nah, setelah harga mulai naik lagi, kita pindahkan stop lossnya seterusnya sampai kondisi stop lossnya break, harga break ke bawah. Ini kita pindah lagi ke atas. Nah, ini kan sudah kena stop loss ya, berarti kita udah take profit. Nah, kita mau tahu kondisinya berapa pip atau berapa kenaikan berapa US dollar. Nah, di sini ada selisih kenaikan 155.23 US dollar atau lebih 8,99%. Kalau dikonversi ke pip berarti 15.523 pip. Profitnya berapa? Tergantung dari kita buka berapa lot. Kalau misalnya satu lot itu setara dengan 15.523 GICT. Poin utama yang harus diperhatikan dari indikator tersebut, pertama, itu kita harus fokus di kondisi compile trend cross-nya atau belum. Kalau sudah cross, berarti kita lihat warna hijaunya di atas atau di bawah. Kalau warna hijau di atas, berarti action posisinya yang kita open itu adalah buy. Kalau merahnya di atas itu adalah sell. Kedua, setelah udah dapatin kondisi dari crossnya, kita tunggu candle kedua dan cari, dan masih tetap kondisinya hijau atau merah, kita cari support atau resistennya. Oke. Ketiga, kita tentukan stop loss, dan setelah market udah done dan berjalan sesuai dengan prediksi kita, pindahkan stop lossnya sampai kondisi stop lossnya di break dari harga ke bawah atau ke atas, tergantung posisi yang kita open. Mau tahu cara aplikasi dan mendapatkan indikator compile trend lebih detail? Saya akan bagikan pengalaman saya hanya di webinar GIC. Yuk, daftarkan diri Anda segera di gicindonesia.com.